Shalom alaihim, ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anakku sekalian. Bertemu kembali dengan konten pujian dari GPIB Jemaat Ebenezer Blitar. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sejatinya ujian tidak menghalangi pujian. Baiklah ibu bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu Bapa. Kami bersyukur untuk segala berkat Tuhan yang kami rasakan sampai dengan saat ini. Di saat ini Tuhan kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Anugerahkan Roh Kudus-Mu membimbing kami, agar kami dimampukan untuk mengerti kehendak-Mu, lalu dalam kebenaran dan bersama dengan pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk memberlakukannya dalam segenap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anakku sekalian, saat ini kita akan bersama-sama membaca dari kitab Habakuk pasal 2. Kita akan membacanya ayat 9 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan celaka ke atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Itu firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada saat ini. Ibu bapak, saudari-saudari dan anak-anakku terkasih, pernahkah ingat dengan sebuah iklan yang di televisi, bagaimana seseorang menawarkan dagangannya, yaitu melalui iklan mie instan saat itu, yang sekarang sudah nggak tayang lagi, udah lama nggak saya lihat di televisi. Itu dengan memasang alat-alat tes untuk uji kebohongan, lalu disuruh makan mie instan yang sudah dimasak. Lalu setelah selesai makan dia bilang nggak enak. Lalu alat itu menunjukkan bahwa dia mengatakan sesuatu yang bohong. Dalam hidup ini seringkali orang sulit untuk berkata tentang kebenaran. Habakuk sebagai seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk memberitakan tentang kehancuran bagi bangsa yang melakukan tindak kejahatan saat itu, terlebih ketika mereka menjarah, mereka juga membangun kehidupannya dari hasil jarahan, mengingatkan bahwa Tuhan akan memberikan penghukuman kepada mereka. Ayat yang kita baca saat ini adalah bagian dari penghukuman atas para penindas. Dan ini akan sampai kepada mereka yang melakukan penindasan terhadap sesama mereka. Nabi Habakuk mengatakannya. Dalam penglihatannya, dia mengatakan, celakalah orang yang mengambil laba untuk keperluan rumahnya sendiri. Mengambil keuntungan agar dirinya, kehidupannya tidak mendapatkan malapetaka. Hal ini lebih ke bagaimana mengandalkan setiap keuntungan bersih
untuk sebuah kehidupan yang nyaman tanpa tekanan. Bukankah ini diri kita? Kita suka kehidupan yang berharap pada setiap hal yang kita miliki agar kita merasa aman. Kita menaruh rasa aman pada uang. Kita menaruh rasa aman kepada laba dan keuntungan. Entah bagaimana caranya mendapatkan laba dan keuntungan itu. Yang jelas dengan cara yang tidak jujur. Karena orang lain dirugikan dengan usaha yang dilakukan itu. Kita menaruh rasa aman pada diri sendiri. Akhirnya menjadi sombong. Seperti firman Tuhan pada hari Minggu. Bagaimana dengan kesombongan akhirnya Israel harus dihukum lewat bangsa Kasdim yang jahat, yang tidak mengenal Allah. Celakalah kita yang masih merasa aman dengan keberadaan kita saat ini. Apabila terus kita mengandalkan diri kita tanpa peduli bahwa semua yang kita alami, kita rasakan saat ini asalnya dari Tuhan, berkat dari Allah. Ibu bapa, saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih, seperti bangsa-bangsa yang menindas bangsa Israel saat itu. Menurut mereka, apa yang mereka lakukan itu tidak terlihat oleh siapapun. Apa yang mereka ambil, apa yang mereka rencanakan dalam hati mereka, tidak ada yang tahu. Karena itu sebagai abdi Allah, Habakuk dengan keras dan tegas menyampaikan kepada bangsa-bangsa lain, yaitu termasuk bangsa Kasdim, dengan menggunakan kata celakalah. Beberapa kali Habakuk menggunakan kata ini untuk menunjukkan apa yang dilakukan orang-orang Kasdim ini sudah kelewat batas. Dan Tuhan tidak akan segan-segan untuk menghukum mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar bagaimana ketika menyembunyikan ketidakbenaran dalam hidup ini, sejatinya Allah mengetahui segala rancangan dalam pikiran dan dalam hati yang paling terdalam. Tuhan mengetahuinya. Jadi tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka, semuanya jelas nampak olehnya, semuanya nampak oleh Tuhan. Walau itu masih dalam pikiran dan dalam hati kita yang paling dalam, tersembunyi paling dalam, Allah mengetahuinya. Mari kita belajar di dalam menghadapi kehidupan ini agar kita tidak tersesat. Seperti yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika menghadapi pergumulan dan penghakiman manusia saat berada di Taman Getsemani. Di taman itu Yesus berdoa dan hanya memohon agar cawan itu berlalu. Yesus tampil sebagai pemenang dan siap menghadapi penderitaan demi dosa-dosa kita manusia. Penderitaan dan kematiannya telah merubah hidup manusia yang percaya kepadanya diselamatkan. Jadi marilah kita jangan terus tinggal diam sama seperti bangsa Kasdim saat itu. Ketika berkuasa melakukan penindasan, memperkaya diri sendiri dengan cara menjarah, dengan cara menekan, menindas orang lain. Jangan biarkan niat jahat tersirat dalam hati kita. Jangan biarkan
pikiran yang jahat merasuki, sehingga kita menyusahkan orang lain, membuat orang lain menderita. Cukup sudah penderitaan yang sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Jangan lagi kita menyalibkan Dia untuk kesekian kalinya lewat segala derita atau lewat segala kejahatan yang kita lakukan. Entah itu dalam pikiran, niat hati yang jahat, dan juga dalam perkataan serta tingkah laku kita. Hari ini kita belajar untuk berserah diri seperti yang Tuhan Yesus lakukan di Taman Getsemani. Dia tidak menghindar dari penderitaan, tetapi dengan berserah diri kepada Bapa yang di surga, maka karya Tuhan Yesus yang harus menderita di kayu salib itu menyelamatkan kita umat percaya. Mari ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anakku sekalian, kita boleh menjalani kehidupan ini dengan berlaku adil dan berlaku benar di hadapan Tuhan dan sesama. Ingat bahwa Tuhan melihat segala sesuatu dalam hati dan pikiran kita. Oleh sebab itu, berpikiranlah yang benar di hadapan Tuhan. Lalu, kalau selama kita hidup benar, kita tidak perlu bertanya mengapa kepada Tuhan tentang segala hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Sebab Tuhan tidak pernah salah dalam setiap tindakannya. Orang benar pasti akan muncul sebagai pemenang, karena Tuhan selalu berada di pihak orang yang benar. Mari kita hidup benar di hadapan Tuhan di masa raya Prapaskah ini, sambil terus mengintrospeksi diri jika selama ini kita sering menyembunyikan kejahatan kita dengan menampilkan kemunafikan dalam hidup ini. Mari kita introspeksi diri untuk berlaku benar di hadapan Tuhan. Jangan berkata tidak ketika itu iya dalam hati kita, dan jangan berkata tidak jika itu iya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjalani kehidupan di masa Prapaskah ini dengan terus mengandalkan Tuhan dalam menjalani hidup ini. Lalu bersama tuntunan Roh Kudus kita hidup dalam kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan, sudah teladankan dalam hidupnya. Terpujilah nama Tuhan dan firman-Nya. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami rancangkan. Sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang ada dalam hati kami. Oleh sebab itu Tuhan, jangan biarkan kami melakukan atau merancangkan kejahatan atas diri orang lain. Tuhan mengampuni kami apabila selama ini kami sering hidup dalam kemunafikan, bersembunyi di balik senyum yang manis, tetapi sebenarnya hati kami penuh dengan kejahatan terhadap sesama kami. Ampuni kami Bapa.
biarkanlah kami belajar untuk mengintrospeksi diri kami, agar di masa raya Prapaskah ini, kami benar-benar ada hidup di dalam kebenaran yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami. Sehingga kehadiran kami tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat bagi sesama dimanapun kami berada. Kiranya firman Tuhan ini akan terus menuntun kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.